Sebelumnya terima kasih banyak untuk Prof. Michael karena sudah Sama. bersedia menjadi pembicara di Ya. Maswed. Mungkin boleh minta waktu 20-30 menitnya ya, Prof. Siap. Ya. Oke. Mungkin bisa mulai dari sekarang. Menurut Prof. Michael, apakah pengertian virus COVID-19 secara umum? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kalian sehat-sehat toh? Kalau dari wajahnya kelihatan sehat ya. Sudah sarapan juga kan? Baik, terima kasih pada kesempatan pagi ini telah mengajak saya, mengundang saya untuk sedikit diskusi tentang apa terkait dengan virus COVID ya. Tadi pertanyaannya boleh diulang atau intinya boleh saya sarikan apakah itu virus COVID kalau tidak salah begitu ya. Jadi mungkin sebelum saya menyampaikan, ya saya kebetulan dari bidang mikrobiologi dan secara khusus saya banyak bekerja dengan virus ya dan termasuk virus corona. Meskipun kalau virus COVID tidak karena itu kewenangan dari dokter umum ya, tetapi secara umum virus corona kita mengerjakan atau saya secara pribadi mengerjakan terkait dengan virus corona dan memang secara umum struktur virus ya dan perkembangannya COVID juga aslinya dari corona yang awalnya berasal dari hewan. Jadi yang disebut dengan COVID itu adalah sebenarnya penyakit virus yang menjangkiti orang yang disebabkan oleh namanya virus corona ya. Jadi SARS-CoV ya 2 ya. Jadi virus corona gampangannya seperti itu ya. Lalu kita bicara virus. Ketika kita bicara virus adalah suatu mikroorganisme yang sangat kecil ya. Kita tahu bahwa virus itu tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa ya, harus menggunakan mikroskop elektron dan tidak bisa hidup sendiri. Tetapi dia harus masuk ke dalam sel ya, lalu menggunakan ya komponen sel untuk kemudian memperbanyak diri. Nah, ketika dia masuk ke dalam sel maka dampaknya akan merusak sel. Dan ketika sel rusak, maka sel yang menjadi bagian dari sistem jaringan ataupun organ, akhirnya itu menjadi rusak. Dan dampaknya adalah muncul penyakit. Nah, COVID ini ya bisa masuk ke dalam sel yang mempunyai tempat duduk, ya, tempat duduk yang gampangannya seperti itu, tempat duduk yang khusus khas ya untuk COVID yang disebut dengan kalau dalam bahasa ilmiahnya adalah reseptor. Ya, reseptornya yang disebut dengan ACE2, yaitu suatu enzim yang yang sebenarnya itu menguntungkan bagi tubuh karena itu enzim yang untuk melindungi sel, tetapi justru oleh virus COVID ini dipakai masuk ke dalam sel. Nah, enzim itu ada di saluran pernafasan ya, dari atas sampai ke bawah termasuk paru. Lalu yang menarik tempat duduknya atau reseptornya virus itu ada di mulut, terutama di lidah ya, lalu juga ada di mata, di saluran hidung sampai saluran pencernaan, saluran respirasi, tapi ada juga di pencernaan, ada di ginjal, ya ada di jantung, ya tersebar di mana-mana. Dan oleh karenanya memang virus itu masuk utamanya melalui mulut tadi dan respirasi, ya karena justru banyak sekali di sel-sel yang ada di lidah yang mengekspresikan atau bisa membentuk namanya ACE2 tadi. Nah, itu. Lalu secara bentuk virus itu seperti apa toh? Virus itu bentuknya digambarkan sebagai matahari pagi yang bersinar ya. Itu sebenarnya dari bahasa Greek, bahasa Latin ya. Jadi itu mataharinya itu kan membulat. Lalu ada protein-protein yang keluar dari bulatan itu sehingga digambarkan sebagai sinar matahari pagi. Makanya dibilang corona. Nah, asalnya karena seperti itu. Ya. Lalu virus tersebut kunci juga bahwa diselubungi oleh material yang itu berasal dari lemak. Jadi virusnya itu dianggap yang membulat tadi akan diselubungi oleh suatu lapisan lemak ya. Jadi yang disebut dengan amplop.
Jadi virusnya beramplop. Boleh kita bayangkan amplop, nah di dalamnya itu virusnya, lalu amplopnya ini berasal dari lemak. Nah, oleh karena itu penting sekali kita pahami karena dia dilindungi oleh lemak, maka sebenarnya mudah sekali dirusak oleh pelarut lemak. Ya, apa pelarut lemak itu? Contohnya adalah sabun, deterjen, ya kalau di lab misalnya juga alkohol itu juga, ether itu juga melarutkan lemak, ya. Apalagi kalau banyak di dunia peternakan itu ada desinfektan, itu juga akan melarutkan lemak. Nah, lalu apa dampaknya kalau larut lemaknya? Nah, kalau larut lemaknya tadi protein-protein yang digambarkan sebagai sinar matahari itu kemudian akan rusak juga karena protein tadi merupakan tangan untuk masuk ke dalam sel. Ibaratnya seperti itu. Jadi merupakan spike protein atau tangan-tangannya ini untuk berikatan dengan tempat duduknya pada sel target. Nah, itu kalau lemaknya rusak, maka virus itu juga rusak. Dampaknya apa? Virus tidak bisa menginfeksi lagi. Oleh karena itu, itulah pentingnya kita melakukan cuci tangan dengan sabun. Ya, dengan mencuci tangan kita dengan sabun, ya, itu sudah sangat mencegah virus itu ya untuk kemudian virusnya menjadi rusak di situ. Ya, lalu kalau kita lihat sejarah tadi saya singgung ya, awalnya adalah virus ini memang berasal dari ya dari laporan peneliti-peneliti ya, virus itu berasal dari kelelawar. Jadi hidupnya awalnya di sana. Kalau kita bilang sebagai reservoir. Kalau reservoir itu hewannya tidak sakit ya, tetapi bisa mengeluarkan virusnya. Lalu virusnya itu RNA. Jadi materi genetiknya adalah RNA. Karena RNA, maka virus ini akan mengalami mudah mutasi. Nah, dampaknya dari mutasi itu yang tadinya hanya di kelelawar, ya bisa ke hewan-hewan yang lain, hewan-hewan liar. Misalnya bisa ke kucing hutan, ya, lalu bisa ke terenggiling, lalu juga bisa ke burung dan beberapa hewan lain. Nah, corona ini virusnya memang macam-macam, ya artinya bukan hanya yang COVID ini. Jadi bisa ada corona pada anjing, corona pada sapi, ya corona pada unggas, ya corona pada hewan-hewan liar ada, tetapi itu berbeda-beda, tidak semua bisa menular ke manusia. Nah, lalu secara khusus yang corona pada manusia yang disebut sekarang heboh disebut sebagai COVID, ini tadinya juga laporan dari peneliti yang sudah dipublikasi ilmiah itu juga berasal dari kelelawar. Tetapi karena kemudian mutasi-mutasi, virus itu bisa masuk ke terenggiling. Kalian tahu terenggiling? Hewan terenggiling tahu nggak? Ya, nah itu eh, jadi ceritanya adalah terenggiling yang kemudian sakit, ya, mati dan setelah dibedah paru-parunya menunjukkan luka atau lesi yang mirip dengan kasus COVID itu, dan setelah virusnya diisolasi, dicocokkan secara materi genetik ternyata sangat berdekatan dengan COVID tersebut, sehingga terenggiling ini dianggap sebagai perantara ya COVID ini masuk ke manusia. Jadi dari kelelawar, terenggiling, baru ke manusia. Nah, setelah dari manusia, ternyata bisa menular ke manusia. Jadi manusia ke manusia. Ya, berdasarkan apa? Utamanya dari partikel yang keluar dari pernafasan maupun mungkin juga mulut. Kalau ketika bersin kan ada partikel air yang keluar dari hidung, mungkin juga dari mulut yang keluar, ya, yang itu kemudian partikel air itu akan diikuti dari virus-virus yang diekskresikan dari atau dikeluarkan dari mulut ataupun dari hidung itu, dan itulah yang salah satu faktor penularan pentingnya. Oleh karena itu hubungannya apa? Menggunakan masker itu tujuannya untuk membatasi penyebaran itu. Nah, kembali ke situ ya, penularannya dari terenggiling ke manusia dan bisa ke manusia ya. Lalu bagaimana yang ke lain, ke hewan lain ya? Dari laporan memang dari manusia ini bisa ke hewan, salah satunya yang sudah dilaporkan itu harimau di kebun binatang yang di Amerika ya. Lalu ke hewan kucing ya. Jadi dari manusia bisa ke hewan tertentu, tidak semua hewan ya. Hanya yang kemudian apakah dari hewannya ini bisa ke manusia, sampai saat ini tidak ada laporan dari hewan tersebut yang menularkan kepada manusia. Yang menularkan justru kebalikannya, manusia menularkan ke hewan. Yang kasus yang terjadi di Amerika itu karena
harimau tadi itu tertular dari kipernya atau penjaga hewan tadi, ya, penular dari kipernya, dan yang lain karena justru tertular manusia. Tapi sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang kemudian dipublikasi bahwa dari hewan menular ke manusia, tidak ada. Nah, lalu apakah ada hewan lain yang bisa tertular selain yang disebutkan tadi, terenggiling, hewan-hewan liar, ya, lalu juga misalnya kelompok kucing, ya. Kelompok kucing itu bisa big cat dan small cat. Jadi hewan big catnya itu kan termasuk tadi harimau, ya. Lalu kalau yang kucing kecil, ya kucing-kucing biasa itu memang bisa. Nah, secara eksperimental atau secara buatan virus itu bisa diinfeksikan ke makaka, kera, bisa juga ke marmut, ya, bisa ke hewan marmut. Nah, itu yang bisa ditulari. Tetapi hewan lain seperti ternak, ya, lalu anjing, lalu babi, lalu kelompok poultry, ya, ayam dan itik itu resisten atau tidak peka. Jadi itu aman, ya, dari COVID, ya. Itu jadi sejarahnya seperti itu, dan berdasarkan bukti ilmiah yang sudah dipublikasi dari apa yang tadi saya coba terangkan tadi, berarti virus COVID ini memang virus yang terjadi secara alam, bukan buatan manusia gitu ya, karena di media sosial beredar ini buatan Amerika, ini buatan China gitu ya. Tetapi sampai saat ini berdasarkan data ilmiah yang sudah dipublikasi, ya, itu COVID itu adalah virus yang betul-betul alami, bukan buatan manusia atau sengaja dibuat begitu. Karena kalau itu misalnya dibuat Amerika, ya masa Amerika mengorbankan rakyatnya sampai 200.000 orang meninggal, dan tentu mereka akan sudah siap antivirusnya kan. Demikian juga ketika di Cina pasti sudah antivirusnya ada. Nah, itu data ilmiah itu yang menjadi dasar bahwa COVID ini betul-betul sebagai penyakit, ya, yang alami, bukan buatan dari manusia atau sengaja dibuat manusia. Nah, data-data yang saya sebutkan itu memang saya katakan berdasarkan data ilmiah dan yang dipercaya oleh peneliti sampai sekarang itu berdasarkan data-data tersebut. Dan sekali lagi, COVID ini bukan sekedar flu biasa, karena kenyataannya saudara juga tahu itu mewabah ke seluruh penjuru dunia, dan justru di negara Eropa dengan negara Amerika ini kematiannya kan sangat tinggi, ya. Jadi ibaratnya ya penyakit yang berbahaya, jangan diabaikan. Kita tidak perlu takut gitu ya, tetapi perlu hati-hati. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kira-kira itu gambaran asal-usul dari COVID, lalu menyebarnya ke manusia, lalu bisa peluang ke hewan, ya. Dan penyebarannya itu utamanya karena virus yang keluar dari pernafasan ataupun mungkin bersin, batuk, ya, yang sekresi atau ekskresi lendir yang ada di mulut atau hidung yang kemudian ikut dengan partikel air. Jadi sejauh ini bukan sebagai istilahnya virusnya bisa terbang, itu nggak ada. Jadi virus itu tidak bisa terbang, tidak bisa jadi makanya salah satu bagaimana mencegah itu adalah menjaga jarak itu, karena kita percaya bahwa virusnya sampai saat ini itu bukan melalui udara, ya, karena penularannya melalui partikel virus, partikel air, bukan ya, mohon maaf, partikel airnya tadi. Itu kira-kira seperti itu, ya. Apalagi yang ditanyakan? Baik, terima kasih Dok untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya warga desa dalam meminimalisir penyebaran virus ini, Dok? Ya, jadi kalau ketika untuk meminimalkan penyebaran, salah satu kuncinya adalah pencegahan, ya, secara umum maksudnya. Ya, satu, mungkin dari awal sampai nanti akan coba saya terangkan. Ya, satu, ya, tentu yang harus dikerjakan adalah satu, stop konsumsi, ya, menurut saya hewan liar, ya, termasuk kelelawar. Ya, karena itu ada kebiasaan tradisional dengan makan itu menjadi akan lebih kuat, lebih
lebih hebat begitu. Ya kadangkala itu dianggap sebagai makanan apa yang mempunyai khasiat tertentu gitu ya. Hemat saya sekarang mulailah stop konsumsi apa namanya, termasuk kelelawar tadi, hewan liar atau kelelawar itu ya. Itu menurut saya harus di stop, jangan diteruskan seperti itu ya. Ketika sudah dimasak mungkin orang yang makan adalah enggak apa-apa, artinya virusnya mati, tetapi proses penangkapan, proses memasak, proses proses menguliti ini kan peluang ketularan. Lalu yang kedua ya, stop juga mengkonsumsi buah-buahan ya, kalau di desa itu banyak sekali buah yang jatuh kemudian dimakan kelelawar buah, atau kalau orang bilang codot gitu ya. Kalian tahu codot ya? Itu kelelawar buah. Nah, buah itu kalau jatuh sudah dimakan atau sudah keroak kayak apel gitu ya. Simbolnya apel kan begitu. Itu biasanya sangat enak. Ya itu kebiasaan saya orang kampung juga. Jadi kalau zaman dulu nyarinya adalah yang justru yang sudah jatuh atau meskipun belum jatuh keroak itu yang kita ambil. Nah, untuk sekarang ya stop konsumsi yang seperti itu. Karena itu terjadi. Ya saya sendiri mengalami hal seperti itu ya. Jadi itu harus di apa namanya di stop dengan apa namanya? Ya kita jangan makan buah-buahan hasil atau sisa dari kelelawar buah yang kadang-kala memang banyak terjadi di apa namanya di kampung atau di tempat ya buah-buah ada tumbuhan-tumbuhan yang berbuah itu ya, seperti sawo biasanya banyak itu ya, atau kalau di kebun saya atau di belakang rumah itu juga ada apa namanya tanaman buah itu yang banyak sekali habis dimakan kelelawar buah. Nah itu jangan ya. Jadi untuk itu nanti juga masyarakat jangan mengkonsumsi hal seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah patuhi ya apa aturan yang anjuran ya, anjuran dari pemerintah. Satu, cuci tangan dengan sabun. Tadi sudah saya terangkan. Ya, mengapa? Karena virus itu beramplop yang terdiri dari lemak. Cuci dengan sabun merusak lemaknya, ya otomatis merusak virusnya, ya. Dan utamanya pertama adalah tangan. Kenapa? Karena tangan kita itu sering tidak sadar pegang mata, pegang hidung, ya, pegang mulut, kadang-kala seperti ini. Nah, hindari juga sekarang ini sering pegang-pegang muka, ya. Jadi itu sehingga cuci tangan dengan sabun ya sesuai petunjuk aturan kesehatannya. Nah, itu salah satu ya mengurangi atau mematikan virus ya, dan mengurangi virus yang kemudian kontak di tangan ya. Lalu poin penting selanjutnya yang juga disampaikan pemerintah, gunakan masker ya. Kenapa? Tadi sudah saya singgung, virus itu masuknya terutama dari pernafasan dari mulut. Dan di mulut itu banyak tempat duduk dari virus itu. Makanya virus itu kan cepat menular ya, mudah sekali menular. Karena salah satunya adalah di mulut dan mungkin berbeda dengan flu burung ya. Dari manusia ya itu di respirasi bagian bawah. Nah, itu justru di mulut ya, di lidah itu banyak sel-sel yang bisa menghasilkan ACE2 ya, tempat masuknya virus tadi. Sehingga gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut. Ini mencegah virus yang masuk. Ya, itu mencegah virus yang masuk. Atau ya paling tidak untuk menekan jumlah virus yang masuk. Ya, artinya begini, proses infeksi itu bisa terjadi kalau ya virusnya yang masuk harus memenuhi standar atau jumlahnya itu harus banyak atau jumlahnya memenuhi yang disebut apa? Dosis infeksi. Pernah dengar? Virusnya harus memenuhi dosis infeksi. Kalau virusnya yang masuk itu sedikit, ya, lalu justru itu menguntungkan karena apa? Kalau kemudian antibodi yang daya tahan tubuh kita baik, maka itu akan dinetralisasi dan itu justru akan memunculkan kekebalan. Dan apa yang disebut dengan nanti akan muncul adanya kekebalan kelompok gitu ya. Jadi usahanya adalah menjaga agar virus itu tidak masuk tubuh. Ya. Lalu yang kedua menekan, setidaknya menekan jumlah virus yang masuk itu sedikit saja, tidak banyak gitu. Nah itu yang kemudian justru akan menguntungkan karena akan bisa memicu kekebalan apa namanya kekebalan yang ada pada kita dan ya yang selalu digaungkan oleh pemerintah biar ada kekebalan kelompok atau kita bilang herd immunity yang seperti itu. Nah, itu fungsinya masker ya. Lalu kalau misalnya kita habis bepergian ya ada baiknya kalau misalnya kita itu kumur.
ya, kumur, air hangat, ya, syukur itu juga dicampur dengan garam. Ya, jadi garam kira-kira ya kalau di desa biasanya orang kumur dengan garam itu selain utamanya dulu untuk serak. Ya kalau serak itu kumur dengan air panas yang dicampur garam itu kumur, tapi jangan ditelan ya. Karena kalau itu asin sekali atau terlalu tinggi konsentrasinya menyebabkan diare kan. Ya, tapi cukup dikumurkan, dikeluarkan. Nah, orang zaman dulu malah hebat itu ya, bisa mengetahui seperti itu. Nah, saya tahu setelah belajar dari bakteriologinya, ya, ternyata Streptococcus banyak sekali Streptococcus di sini, dan Streptococcus itu peka terhadap larutan garam kan. Ya, seperti itu. Nah, larutan garam, tapi juga kuncinya adalah untuk misalnya membersihkan, misalnya ada itu juga baik ya. Nah, lebih baik lagi kalau ada obat kumur. Ya, kalau obat kumur yang banyak dijual itu ya, itu bisa lebih baik lagi. Jadi kita istilahnya apa namanya, kalau dari pergi dari itu ya kira-kira ini ya lebih baik. Lalu juga tentu sebaiknya kalau kita dari pergi jauh ya, atau misalnya keluar rumah katakanlah begitu ya, pulang mandi keramas ya, lalu pakaian yang kita pakai ini sebaiknya ya ganti lalu itu direndam dengan sabun gitu ya. Harapannya kalau misalnya ada yang menempel lalu tidak mati atau belum mati, bisa mati karena direndam sabun. Nah, itu pada prinsipnya adalah menjaga kebersihan dan kesehatan diri gitu. Lalu yang ketiga adalah sebagaimana disampaikan pemerintah, kita harus menjaga jarak. Ya, tadi dikatakan virus itu penularannya karena partikel air ya yang keluar ya. Lalu kalau dengan jarak yang katakanlah 2 meter, maka itu ya sudah menjadi batasan yang apa namanya aman ya untuk itu. Apalagi kalau sekali lagi kita tetap protokolnya menggunakan masker ya, kemudian apa namanya menjaga jarak dan tentu tidak kontak ya. Jadi hubungannya kalau misalnya penularan itu kan misalnya saja ada penderita ya kita tidak perlu salaman sementara ya. Jadi mungkin hanya sekedar apa ya say hello atau seperti apa, tapi hindarkan salaman itu ya, tidak perlu salaman lagi ya. Untuk saat ini paling tidak seperti itu ya. Ataupun memang kalau misalnya ada penderita itu yang penting kita tidak kontak dengan sarana prasarana yang sudah disentuh oleh orang yang sakit. Itu salah satu mengendalikannya ya. Jadi sering juga cuci tangan, itu tujuannya adalah apa? Kita tidak kontak dengan virus ya. Dan sarana virus masuk terutama di sini, di mulut, di hidung kan, karena kadang-kala tangan kita harus sering cuci tangan dengan sabun. Itu apa yang dianjurkan pemerintah, saya pikir betul sekali. Lalu jaga kebersihan secara umum tadi sudah saya singgung ya. Jadi tingkatkan kesehatan pribadi kita dengan menjaga makanan yang sehat. Ya, makanan sehat itu misalnya bukan berarti makanan yang enak ya, kayak saya ya sudah harus dikurangi makanan misalnya yang daging-daging itu sudah harus dikurangi. Jadi justru makanan yang berserat, buah ya, lalu juga cukup istirahat. Lalu bagaimanapun juga pada kondisi COVID ini kan semua orang mengalami. Dalam arti maksud saya adalah ya bagaimana kita membatasi untuk kemudian tidak keluar, kumpul bareng atau ke tempat-tempat yang sifatnya ramai, mengurangi itu kecuali sangat amat terpaksa ya. Jadi usahakan tetap di rumah menjaga apa semuanya termasuk keluarga dan lingkungan kita di situ. Ya, hanya sekali lagi kan ini kan semua merasakan. Usahakan untuk tidak stres di rumah ya. Kalau stres di rumah nah itu juga nggak bagus karena stres juga pengaruhnya adalah apa? Imunitasnya nggak bagus. Ya kita harus happy. Maka kalau saya di rumah itu misalnya saya mempunyai kebetulan apa melihara ayam kampung misalnya, ya itu hiburan saya ada beberapa burung dan lain sebagainya. Jadi carilah kegiatan-kegiatan yang bisa kita kerjakan di rumah untuk ya termasuk mungkin ya yang sifatnya selain untuk biar kita senang juga untuk kita bisa menikmati juga untuk exercise atau apa exercise olahraga ya untuk olahraga kita gitu ya. Jadi biar kita tetap sehat. Lalu ya kalau yang sepuh ya itu juga sekali lagi istirahat tidur yang cukup. Itu. Kalau di dunia medis ya salah satunya mungkin juga terkait dengan
bagaimana menambahkan ya multivitamin lah, multivitamin. Tapi dari publikasi yang terbaru itu termasuk yang baik kalau ditambahkan, terutama untuk orang-orang sepuh, minum juga vitamin D, ya vitamin D. Kenapa? Karena dari laporan data, ya orang-orang yang sakit COVID rata-rata adalah orang sepuh, orang yang tua. Nah, ketika dicek ternyata konsentrasi vitamin D-nya itu rendah, ya. Dan hubungannya apa? Vitamin D ini dapat membantu mencegah apa yang disebut dengan badai sitokin. Jadi salah satu dampak infeksi virus COVID ini menyebabkan apa yang disebut dengan badai sitokin. Jadi apa namanya pemicu munculnya zat kebal tetapi yang berlebihan, dan itu justru merusak sel, gitu ya. Lalu dengan adanya vitamin D ini akan menekan itu. Itu laporan yang terakhir, sehingga memang kalau kemarin-kemarin kita dianjurkan untuk apa coba? Berjemur, ingat nggak? Nah, berjemur di posisi jam 9 gitu ya, sekitar jam 9. Itu memang baik untuk membantu mengkonversi atau membantu pembentukan vitamin D. Ya, jadi kalau yang sepuh-sepuh juga akan baiknya juga, apalagi ibu-ibu itu vitamin D juga penting sekali. Jadi kalau misalnya ya mau tambah vitamin itu juga bagus itu diberikan. Nah, itu apa namanya yang beberapa hal yang kita bisa lakukan. Hanya kalau di tingkat kampung yang kita perlu juga ingatkan ya, ya kegiatan yang sifatnya kumpul-kumpul, ya bukan hanya di kampung, termasuk dimanapun ya, sifatnya kumpul-kumpul itu untuk saat ini mestinya kita kurangi. Ya karena ada persyaratan, bahkan kalau ada kegiatan tertentu kan harus izin. Ya kalau melebihi batas yang diizinkan kan itu akan kena urusan polisi nanti. Nah untuk itu ya kita harus kesadaran sendiri bahwa suasana COVID ini kita harus coba kurangi apa namanya pertemuan-pertemuan atau kumpul-kumpul dengan apa namanya mungkin di tingkat RT atau pokoknya intinya apa ya mengumpulkan orang banyak, itu saja yang harus kita kurangi ya. Lalu tetap menjaga protokol COVID yang sudah dianjurkan pemerintah dan beberapa hal yang tadi saya tambahkan. Itu kira-kira cara mencegahnya. Baik, terima kasih Oke. Prof. Ya, Untuk pertanyaan selanjutnya, kegiatan selama pandemi apa yang kira-kira dapat menunjang perekonomian warga desa, Prof? Selain tadi kan ada olahraga, lalu beternak, mungkin dari Prof ada yang lain? ya. Nah, pada prinsipnya kalau menurut pemikiran saya adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya rumah tangga atau di dalam atau di lingkungan rumah kita sendiri, atau yang sifatnya tidak menggerakkan banyak orang. Jadi artinya tidak kumpul-kumpul tadi. Itu yang harus kita kerjakan saat ini. Saya rasa yang dilakukan mahasiswa saat ini baik sekali ya. Mahasiswa melakukan apa coba? Yang akan dilakukan di ini apa? Tentang peternakan lele ya. Ya, lele. Ya itu salah satunya saya rasa bidang kita. Misalnya bagaimana membuat unit usaha tingkat rumah tangga. Yang banyak dilakukan teman-teman saya itu membuat kolam buatan yang apa namanya dari apa namanya? Apa namanya? Yang apa bukan kolam apa ya dari di tanah, tapi kolam buatan yang di sekitar rumah itu, termasuk dari apa bekas-bekas drum-drum apa begitu untuk pelihara lele. Dan itu paling tidak ya setidaknya bisa dikonsumsi untuk tingkat rumah tangga, memperbaiki gizi ya di rumah, atau juga kemudian bisa dijual ya itu. Lalu yang tadi saya singgung ya banyak orang kerjakan kalau di kampung adalah ya ayam kampung ya. Jadi ayam kampung kita usahakan itu ya telurnya bisa memperbaiki kesehatan karena itu juga gizi yang baik, atau juga mungkin bisa apa namanya ayamnya kita potong ya atau kita jual. Nah, sekarang ini banyak sekali kalau di lingkungan saya orang jual ayam kampung ya itu by WA, menggunakan WA ya, jalur medsos gitu ya. Dan itu ternyata jaringannya luar biasa gitu ya. Dan lumayan untuk meningkatkan apa namanya usaha-usaha rumah tangga. Lalu yang lain ya yang saya dengar dari apa namanya beberapa teman saya memang
konsumennya adalah orang-orang di kota. Sekarang ini banyak orang-orang sebagai penghilang rasa jenuh, mereka menekuni di di urusan bunga, ya bunga. Nah ini ada teman saya yang kemudian mengembangkan bonsai, ya, dan ya transaksinya juga melalui online itu. Jadi beberapa yang hobi itu katanya inilah menghilangkan stres biar happy sehingga imunitasnya baik katanya seperti itu ya. Tapi menurut saya logis ya, orang kemudian aktivitasnya ke arah menanam bunga. Lalu atau istilahnya ya untuk kegiatan ya berkebun, tetapi kebunnya di sini untuk misalnya hanya halaman yang terbatas kan bunga ya. Dan lagi kalau misalnya di desa ada istilahnya pekarangan yang memadai, mungkin bisa dikembangkan tentang bonsai. Ya itu kemarin beberapa teman saya itu bonsainya mahal-mahal semua gitu ya. Nah itu dapatnya juga dari desa awalnya gitu ya. Lalu dikembangkan ya lumayan ya. Ya, tapi kalau yang profesional ya memang perlu mungkin juga lahan dan tenaga yang memadai gitu. Tapi paling tidak untuk tingkat RT itu bisa. Lalu mungkin juga kerajinan-kerajinan yang sifatnya bisa dikerjakan rumah, ya, ya itu saya rasa bisa juga, atau juga mungkin termasuk keterampilan membuat kue, ya. Ya, Bu Haryadi itu semasa COVID ini sukanya buat kue macam-macam praktek di rumah ya di situ. Nah, kalau itu kemudian bisa ya misalnya masyarakat desa bisa kemudian ditawarkan atau hanya pemasarannya ini, kalau sekarang yang paling bagus ya secara medsos kan, dari media sosial melalui WA, dan saya rasa itu salah satu media yang bagus sekali untuk promosi ya. Dan kenyataannya banyak jual beli sekarang online ini semakin lebih lebih peluangnya lebih besar di situ. Nah, ini kira-kira gambaran saja ya. Jadi nanti tentu tergantung dari lingkungan masing-masing ya, apa yang mendukung untuk kegiatan tersebut ya. Jadi saya mengapresiasi, menyampaikan ya selamat, menghargai ya salah satu ya pemikiran mahasiswa lalu bisa mensupport kegiatan-kegiatan yang juga sifatnya bisa dikerjakan. Kalaupun misalnya itu perlu ya misalnya katakanlah di kolam atau di ladang, tapi sepanjang ya itu ada pembatasan sosial ya, artinya bukan suatu kumpul, saya pikir masih oke juga, dan jangan lupa tetap protokol COVID-nya dilakukan. Ya, saya rasa itu yang bisa sampaikan. Iya. Silakan Oke. kalau ada yang lain lagi. Baik, Prof. Michael, terima kasih banyak atas penjelasannya, sangat lengkap dan benar-benar membantu baik bagi kami mahasiswa FKH dan maupun untuk warga Dusun Dupo nanti. Ya. Terima kasih banyak. Saya Nuni, kemudian ada Safira Ya. dan Margareta selaku perwakilan dari panitia VRP atau Pengmasfed 2020 menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Prof. Michael atas wawasan dan ilmu pengetahuannya ya, Prof. Boleh saya tutup sedikit? Boleh. Ya, jadi sekali lagi closingnya adalah, penutupnya adalah ya, pandemi ini kita tidak bisa hindari, semua merasakan ya. Oleh karena itu ya mari kita patuhi apa yang sudah dianjurkan pemerintah, karena anjuran dari pemerintah itu sebagaimana saya terangkan tadi, hubungannya dengan mencegah dari sisi virusnya ya. Lalu juga kita jaga kesehatan pribadi kita ya. Meskipun mungkin di media sosial itu kadangkala stamina tubuh kalau bagus tidak akan terinfeksi. Bukan selalu harus begitu ya. Tetap harus menjaga agar virusnya tidak masuk ke tubuh kita. Atau virusnya yang masuk hanya sedikit, itu masih oke. Karena apa? Stamina tubuh bagus ya. Kalau kemudian yang masuk itu banyak, ya lama-lama akan kalah. Ibaratnya orang perang kan. Kalau senjatanya, pertahanannya itu katakanlah bagus, tapi yang masuk jauh lebih banyak, apa yang terjadi? Ya kalah. Nah, kita jaga stamina tubuh, tetapi kita harus ikuti protokol. Itu dua-duanya untuk menjaga kesehatan. Jadi bukan hanya stamina tubuh kita, tetap kita harus usahakan virusnya tidak boleh masuk. Virusnya yang masuk sedikit saja, jangan sampai mencapai dosis infeksi. Nah, ini poin pentingnya di situ. Lalu jangan lupa berdoa. Itu yang juga tidak boleh dilupakan. Jadi harus berusaha dan berdoa.
dan tadi tetap bahagia ya, karena stres imunitasnya juga turun. Kira-kira seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa ya untuk sharing bagi kalian dan mungkin dari masyarakat. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap sehat, semangat ya, dan selamat menjalankan tugas pengabdian. Terima kasih.